Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya bagi kita semua. Dan salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita pada hari ini telah merasakan nikmatnya ilmu atas perjuangan beliau dalam merubah pola pikir manusia menjadi lebih baik lagi. Dan di sini saya ingin menjelaskan deskripsi biografi singkat tentang tokoh pemikiran filsafat Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus tahun 450 Hijriah dan menyandang gelar Zainuddin, yaitu hiasan agama. Beliau hidup dengan sang ayah yang bekerja sebagai penyewa yang dijual di daerah itu. Menjelang kematian sang ayah, Al-Ghazali beserta saudara yang bernama Ahmad, mereka dititipkan kepada seorang sufi ahli dalam kebaikan. Beliau bosan agar mereka diajarkan berbagai macam ilmu yang telah beliau lewatkan, seperti belajar menulis Arab. Imam Al-Ghazali kecil adalah seorang anak yang gemar belajar. Pada waktu itu, ia mempelajari fikih di Tus kepada Ahmad Razqani. Setelah itu, ia mengembara ke Jurjan belajar kepada Imam Abu Nafs Al-Ismaili. Dirinya selalu mendengarkan dengan seksama serta mencatat semua yang didapatkan. Terkadang dirinya juga memberikan komentar-komentar dan berpendapat, lalu kembali lagi ke Tus. Pengetahuan dan wawasan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang disiplin ilmu yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas pada masa itu. Dirinya memiliki banyak karya yang dihasilkan, banyak pendapat para imam besar yang menggambarkan dirinya. Pendapat tentang Imam Al-Ghazali ini dirangkum oleh Ibnu Al-Imad Al-Hambali dengan perkataannya, "Aku tidak pernah melihat orang seperti dirinya." Berbeda dengan ulama pada umumnya, Al-Ghazali adalah ulama yang produktif. Dirinya selalu mengkaji dan meneliti ilmu yang didapat. Tak hanya itu, ia juga sering menyanggah dan mengkritis berbagai pemikiran ulama. Setelah itu, beliau menjelaskan, menerangkan pemikirannya. Itulah yang disebut produktivitas atau karya pembaruan. Imam Al-Ghazali dan filsafat. Al-Ghazali melakukan apa yang belum dilakukan ulama terdahulu dan apa yang tidak bisa dicapai oleh ulama yang lain. Beliau berusaha mempelajari ilmu filsafat sambungnya dengan keseriusan. Saya yakin akan mempelajari serta menguasai ilmu filsafat dari berbagai macam sumber tanpa bantuan dari seorang guru. Setelah memahaminya dalam waktu setahun, aku terus-menerus merenungkannya kembali, mengulanginya kembali, serta mengkaji nilai guna dan manfaatnya, hingga dapat mengetahui pasti dan tidak adanya keraguan sama sekali adanya tipu muslihat, bercampurnya keburukan dan kebenaran kenyataan yang benar-benar serta khayalan yang terkandung dalam ilmu filsafat. Imam Al-Ghazali membagi ilmu filsafat menjadi 6 bagian, yaitu ilmu logika, ilmu alam, ilmu politik, ilmu matematika, ilmu etika, dan ilmu ketuhanan. Akhir kehidupan Imam Al-Ghazali. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhirnya kehidupannya beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah salihin
Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, nescaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab At-Tabats Indal. Mamat menukil cerita Ahmad saudaranya. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan salat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata, "Saya patuh," dan meluruskan kakinya menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning menjelang paginya hari. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.